yang merupakan sebenarnya jalan tol ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengambil informasi berupa artikel atau tulisan-tulisan yang ada di dalam berbagai jurnal yang kita langgan. Tahun 2021 ini kita melanggan 8 publisher, 8 penerbit yang berisi banyak jurnal dan juga memiliki anggaran yang sebenarnya cukup besar ya, di angka 3,5 miliar itu. Sayang kalau itu sebagai arus informasi yang deras tidak kita jaring, kita ambil manfaatnya. Itu akan mengalir begitu saja tanpa kita dapat manfaat selama 1 tahun kalau kita tidak melakukan akses. Oleh karena itu saya berupaya hadir di setiap fakultas satu persatu karena ketika dalam bentuk yang besar dalam satu universitas mungkin animonya kurang sehingga saya akan masuk ke setiap fakultas. Nah, kali ini ada penerbit Taylor and Francis yang akan hadir di depan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemanfaatannya dan lain sebagainya. Sebagai pengantar, izin Mbak Novi dan Mbak Ines, saya menyampaikan gambar ya tayangan. Jadi silakan, saya sangat berharap Bapak Ibu untuk masuk ke library.unes.ac.id. Di sini kita punya layanan katalog online, e-book, akses jurnal, dan repositori UNES. Ini yang bisa Bapak Ibu akses, serta layanan cek Turnitin, bebas perpus, dan pencatatan karya dosen untuk kenaikan pangkat. Nah, untuk akses jurnal, silakan Bapak Ibu bisa dipirsani di dalam layar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jalan tol yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk mengambil artikel untuk penelitian dan juga kita punya portal Garuda, kemudian jurnal di Universitas Negeri Semarang, serta author dari UNES. Jadi barangkali tulisan Bapak Ibu yang sudah masuk Sinta dan sebagainya akan bisa dideteksi di sini. Nah, yang paling penting seringkali terjadi keluhan bahwa Pak nggak bisa diakses dari rumah. Memang sebagian besar akses ini kan kita langgan di jaringan UNES. Karena memang yang membiayai UNES kalau nanti di jaringan di luar UNES itu nanti yang memakai bisa semua orang. Nah, ini yang dimaksud ada pembatasan pemakaian memang. Namun secara bertahap saya akan mencoba menghubungi pihak IT kita di BPTIK agar bisa memberikan kemungkinan layanan yang bisa diakses oleh dosen dari rumah. Ini secara bertahap nanti akan kita bangun ke sana. Namun demikian, beberapa akses mungkin bisa diakses di layanan di dalam kampus. Dan nanti yang di luar kampus bagaimana kita bisa diskusi bersama-sama dengan penyedia jasa, baik untuk kali ini adalah Taylor and Francis. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa bermanfaat dan menambah pemanfaatan yang sudah dilanggan oleh UNES. Informasi ke depan tahun 2022 kita akan meningkatkan langganan jurnal dari yang 3,5 miliar mungkin bisa sampai 6,5 miliar. Jadi sebenarnya ada angka yang sangat signifikan digelontorkan oleh UNES untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon betul jalan tol yang sudah tersedia di depan kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusro atas pengantarnya. Baik, pada akhirnya kita sampai di kegiatan inti yang ditunggu-tunggu pada pagi hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ardi Chandra dari Taylor and Francis, yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Badrus Siroj. Pada Bapak Badrus, kami silahkan. Oke, terima kasih Bu Novi Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Dekan, para pembantu Dekan, Wakil Dekan, Pak Yusro Edi Nugroho, selaku Kepala UPT Perpustakaan, atau yang kita kenal dengan Rumah Ilmu ya.
rumah ilmu. Namanya rumah ilmu itu berarti gudangnya ilmu ada di sana. Ya, termasuk jurnal-jurnal yang sudah dilanggan. Ini kata Pak Yus, kalau tidak dimanfaatkan ini eman-eman ya Pak Yus ya. Jadi eman-eman. Ada 8 penerbit yang bisa diakses secara gratis di situ. Dan pada pagi hari ini yang akan memaparkan materi Pak Ardi Chandra. Ini salah satu penerbit yang dilanggan UNES. Nanti pada kesempatan hari ini kami berharap Pak Ardi Chandra ini bisa praktik langsung juga bagaimana caranya mengakses jurnal yang sudah dilanggan UNES ini. Banyak pertanyaan terutama dari adik-adik mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini juga, bahwa mencari artikel di jurnal internasional itu susah. Sebenarnya di zaman yang era digital seperti ini tidak susah ya. Jadi belum tahu caranya saja begitu. Dan mencari referensi kajian literatur atau kajian pustaka ini bagi Bapak Ibu dosen, akademisi, ini sudah menjadi kebutuhan ya dalam membuat penelitian maupun artikel penelitian yang akan disubmit ke jurnal lain lagi misalnya, atau ke jurnal penerbit, salah satu penerbit misalnya. Ini merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan ya. Matangnya literatur, matangnya kajian pustaka ini akan menjadi kunci dalam kualitas tulisan artikel sendiri itu. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Ardi Chandra sampai paparan materi, kemudian kalau kami harapkan juga bisa praktik langsung. Setelah itu akan dilanjut dengan tanya jawab sampai pukul 12. Begitu ya Pak Ardi Chandra. Pak Ardi Chandra ini perwakilan ya, beliau pengalamannya luar biasa di bidang bisnis pengembangan, terutama dalam hal pendidikan, termasuk di PT Ina Publika Tama ya, Pak Chandra ya. Baik, saya serahkan waktu sepenuhnya ke Pak Chandra. Silakan. Baik. Pak Chandra. Oke, ya terima kasih Pak Siroj. Ya, oke, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, dan salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Universitas Negeri Semarang, yang kami hormati pula tim percepatan publikasi Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Puji. Terima kasih pula untuk Pak Jusro selaku Kepala UPT Perpustakaan UNES yang telah mengaturkan pelatihan ini, dan selamat pagi Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dan salam sehat selalu. Saya izin share screen ya. Mungkin oke. Sebelum saya mulai, ini saya ada bikin note. Ya, ini adalah username dan password untuk UNES. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa screenshot. Username passwordnya itu adalah UNNS UNES. Passwordnya itu ACCS Access 2020 tanda seru. Ini harus case sensitif ya. Huruf besar dan huruf kecil harus sama persis. Mungkin bisa Bapak Ibu bisa screenshot, dan ini adalah link untuk jurnal Telereferences. Baik, sudah semua Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah, saya akan masuk ke dalam slide presentasi saya. Mungkin sedikit perkenalan dahulu. Oke, sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke dalam presentasi utama. Nah, bicara soal Telereferences Group. Jadi Telereferences Group ini kita merupakan bagian dari Informa Bisnis. Nah, dulu beberapa waktu ketika saya baru-baru awal di Telereferences dan visit ke universitas, banyak yang salah mengartikan mengenai Telereferences. Ada yang mengira Telereferences ini kita disebut sebagai kata Taylor-nya, kami dikira adalah ini menawarkan seragam sekolah untuk universitas. Ada yang mengira pula kami adalah toko bakery yang juga ingin menawarkan catering untuk universitas. Atau pula dari logonya ada yang mengira kami ingin menjual lampu jin ataupun sejenisnya. Nah, terutama juga ada pula tulisan Informa yang mungkin di Indonesia itu merupakan toko mebel, tapi bukan ya. Jadi Telereferences ini kami merupakan penerbit yang dimana kami setelah melakukan publikasi sejak tahun 1798 atau saat ini sudah lebih dari 2 abad ya berdiri, dan kami saat ini salah satu kami memang penerbit swasta lah atau komersil tertua di dunia saat ini. Beberapa area publikasi kami yang paling utama itu adalah kami paling kuat di bidang social science and humaniora, dan saat ini kami nomor 1 di dunia untuk bidang tersebut. Kami juga mempublikasi untuk bidang behavioral science, science technology, and medicine.
saat ini kami punya lebih dari 2.500 judul jurnal. Ini belum termasuk yang jurnal open access ya, jadi hanya jurnal yang berlangganan saja. Nah, kami juga punya lebih dari 130.000 judul buku atau e-books dengan penambahan lebih dari 5.000 judul tiap tahun. Pembagiannya itu tetap 60% adalah terbesar tetap untuk bidang sosial sains dan humaniora, sebesar 60%, sedangkan 40% untuk bidang sains, teknologi, dan medical. Kantor pusat kami saat ini ada di Oxford, di UK. Kami juga punya kantor perwakilan di beberapa negara Amerika bagian, Afrika, Eropa, India, China, Australia, dan beberapa negara di Asia Pasifik. Tapi untuk Indonesia, saat ini hanya ada sales representatif seperti kami, tapi kami menginduk dengan kantor kami di Singapura. Nah, bicara soal Tele Francis, secara global institutional customer kami juga pun cukup banyak. Dalam hal ini yang kami taruh adalah universitas yang mewakili satu negara saja. Langganan jurnal yang Bapak Ibu langgan, dilanggan pula oleh universitas seperti Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, dan universitas lainnya yang melanggan. Tapi kami hanya menaruh universitas yang mewakili satu negara, karena kalau kami taruh semua sepertinya tidak muat. Kalau Asia Pasifik tentu saja kita memasukkan UI sebagai mewakili Indonesia ya, juga ada NUS, ada Seoul National University, University of Philippines, Tokyo, Taiwan, Malaya, dan masih banyak lainnya ya, universitas lainnya seperti itu. Nah, berdasarkan data publikasi kami yang kami miliki, setelah Tele Francis meng-hire sales representatif sejak tahun 2017, terlihat bahwa terjadi memang untuk jurnal ya terutama ya, terjadi demand yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahun untuk menulis dan mensubmitkan artikel jurnal mereka ke Tele Francis. Begitu pula dengan buku. Dan berikutnya adalah tentang jurnal subject collection yang dimana ini dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang paling diminati di Indonesia. Seperti dalam hal ini contohnya seperti biological, environment and science, physical and science and engineering, medicine and health. Nah, jadi lebih ke arah social science dan kesehatan ya kalau yang kami lihat dari trennya. Kami juga ada bekerja sama dengan dalam kasus ini G2G, contoh Bulletin of Indonesia Economic Studies, yang dimana kami bekerja sama dengan pemerintah Australia dan hasil publikasinya publikasi di Tele Francis seperti itu. Sama juga halnya seperti Indonesia Malay Award, ini ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dan dipublikasi di Tele Francis. Dan masih banyak beberapa contoh judul jurnal yang featuring dari authors dari Indonesia. Nah, Tele Francis sendiri saat ini bisa diakses di websitenya adalah www.tnfonline.com, yang dimana user bisa mengakses konten kami dimanapun dan kapanpun selama user punya pertama browser, kedua internet. Ya, Bapak Ibu punya handphone, iPad, tablet, PC, selama memiliki browser dan memiliki akses internet dan username password, maka Bapak Ibu bisa mengakses ke jurnal Tele Francis. Nah, jurnal Tele Francis sendiri kami disebut sebagai Tele Francis Group karena kami ada memang menaungi beberapa penerbit, contohnya seperti Routledge. Ini memang Routledge ini dikenal untuk publikasi di bidang social science. Lalu kami juga punya CRC Press. CRC Press ini cukup dikenal luas untuk bidang science dan science itu termasuk dalamnya engineering dan juga medical. Kami juga punya Konggan Open Access yang dimana mereka adalah dan kami juga punya Dove Medical Press yang dimana mereka berdiri sendiri tapi masih satu grup dengan Tele Francis. Berikut adalah saya ingin berikut kami ingin jelaskan sedikit mengenai paket yang dilanggan oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu adalah paket Social Science and Humanities Library Collection. Di paket ini terdiri dari 12 subjek, yang dimana ada lebih dari 1.480 judul jurnal, meliputi 12 subjek ya, seperti salah satunya adalah bidang Art and Humanities yang saat ini kita lakukan ini untuk bidang Fakultas Ilmu Bahasa dan Linguistik ya, seperti itu ya, ataupun Literature. Nah, itu fakultas ini masuk dalam subjek Art and Humanities kami. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kami juga punya subjek Science and Technology Library Collection, tapi ini tidak dilanggan oleh Universitas Negeri Semarang. Kami juga punya Medical Library Collection. Dalam hal ini, Universitas Negeri Semarang juga melanggan yang subjek
Pharmaceutical Science and Toxicology. Dengan total jurnal itu setahu saya sekitar 50 judul jurnal. Nanti bisa dicek kembali. Oke. Nah, kita juga pun ada buku di Telenfrancis, kami juga punya buku yang dimana juga didominasi oleh 2 penerbit, yaitu Routledge dan CRC Press. Nah, nanti saya juga akan sedikit highlight mengenai buku kami. Kenapa? Karena sekarang adalah eranya untuk open access, di mana walaupun institusi tidak melanggan atau belum membeli buku Telenfrancis, bukan berarti institusi tidak punya akses ke beberapa judul open access kami. Dalam arti, siapa tahu ada judul open access ini yang cukup berguna untuk membantu penelitian Bapak Ibu sekalian, dan itu bisa kita manfaatkan ya seperti itu. Dan rata-rata semua penerbit juga pun ada konten open access, termasuk juga jurnal, baik itu penerbit apapun, katakanlah Elsevier, Springer, Wiley, Sage ataupun apapun itu, mereka juga pun punya konten open access, dan itu bisa kita manfaatkan walaupun institusi tidak melanggar. Nah, untuk e-book seperti yang saya bilang, kita punya lebih dari 130.000 judul e-books dengan multi subject pula. Nanti dan sistemnya ini bisa pick and choose. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Yusro untuk consideration untuk tahun depan seperti itu. Jadi secara sekilas Telenfrancis kami punya jurnal, punya buku, dan juga punya e-books. Nah, saya langsung masuk ke live demo saya saja ya biar lebih enak. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mencatat ya untuk link username passwordnya Telenfrancis ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, silakan bisa mencoba sekarang. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang muncul ketika sudah mencoba. Pada dasarnya, ketika institusi melanggan jurnal Telenfrancis, di websitenya adalah www.tnfonline.com. Selain ini berarti itu adalah website yang palsu ya. Maka nanti institusi akan bisa melihat, atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat nama access provided by nama institusi tersebut. Selama nama institusi sudah muncul, artinya institusi memiliki akses ke jurnal Telenfrancis. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak muncul, artinya institusi tidak punya akses ke jurnal kami. Nah, untuk melakukan pencarian jurnal kami ada beberapa cara, dengan cara memasukkan keyword atau nama author, DOI, atau ORCID, ID, ke kolom yang di tengah ini. Seperti melakukan pencarian di Google ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan feature advanced, nanti saya akan jelaskan, ataupun explore jurnal artikel berdasarkan subjek. Seperti itu juga bisa. Contoh dalam hal ini saya ambil katakanlah bidang humanities ya, atau jurnal A to Z yang dimana berdasarkan abjad. Jadi bisa A sampai Z seperti itu. Nah, ini juga cukup gampang. Jadi kita tinggal untuk yang jurnal A to Z, kita tinggal perlu mencari abjad awalnya aja. Nanti setelah itu kita tinggal klik jurnal yang kita inginkan seperti itu. Dalam hal ini contoh untuk akademik kenal. Ini sendiri ya. Nanti dia akan jurnalnya langsung. Nah, terus juga ada feature advanced yang dimana Bapak Ibu bisa memasukkan kata kutip pencarian language and linguistik ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kata kunci pencarian ya, seperti boolean operator ini ya, seperti and, or, not, seperti itu. Kita bisa filter berdasarkan seperti itu. Lalu tinggal melakukan pencariannya saja, dia akan otomatis muncul ya. Jadi dia akan melakukan pencarian kata language and all linguistic ya. Jadi semua kata artikel yang berhubungan dengan kata language dan linguistik akan muncul di pencarian kita. Kita bisa melakukan sampai seperti itu kalau jika kita inginkan. Ataupun kita hanya ingin memfilter berdasarkan judul jurnal, ataupun tahunnya, ataupun dari periode tahun tertentu hingga tahun tertentu, itu juga bisa seperti itu. Oke. Nah, tetapi kalau saya sendiri pribadi, saya lebih prefer dan lebih happy dengan hanya cukup memasukkan kata keyword. Bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing usernya. Dalam hal ini saya mencari kata pencarian ini ya, ergonomics di keyword tersebut. Dan akan muncul hasil pencariannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa filter. Jadi kan tidak semua jurnal dilanggan. Kita bisa filter only show content I have full access to. Dan otomatis mereka akan memfilter hanya yang dilanggan oleh institusi saja yang akan muncul. Kalau tidak dilanggan, dia otomatis akan hilang ya ketika kita mencentang only show content I have full access to. Kalau institusi tidak melanggan, institusi juga bisa mencentang only show open access. Kenapa saya juga bilang bisa menunjukkan jurnal open access? Karena pada dasarnya ketika kita mensubmit artikel jurnal kita dalam bentuk open access, berdasarkan research itu, maka potensi jurnal kita atau artikel jurnal kita di citasi itu akan jauh lebih tinggi ya. Jadi bisa meningkat hingga
kali lipat dibandingkan dengan jurnal yang non-open access seperti itu. Pak Ardi, mohon maaf Pak Ardi, mungkin agak pelan sedikit menjelaskannya karena. Oh baik. Iya. Baik, siap-siap. Terima kasih Pak Ardi. Ya. Sama-sama Pak ya. Oke. Nah, dalam hal ini ya. Nah, jurnal yang kita ingin yang sudah kita muncul di sini, kita juga bisa filter berdasarkan subjek yang ada, seperti contohnya engineering and technology, lalu difilter lagi ke dalam subjek yang lebih kecil. Jadi benar-benar lebih bisa kita detailkan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita juga bisa melihat artikel kita ingin dipublish ini dipublish ke jurnal lainnya. Contoh kita ingin masuk ke dalam jurnal sport science, ya tinggal diklik saja seperti itu. Maka otomatis merefer ke ke kata kunci pencarian kita berdasarkan judul jurnal yang ada seperti itu. Ataupun kita juga bisa filter berdasarkan publication date, ataupun memilih dari jangka waktu dari tahun kapan sampai tahun kapan seperti itu. Ataupun memodify search kita berdasarkan judul, author, keyword, abstrak, dan kita bisa masukkan lebih dari satu ya seperti itu. Itu tinggal kita tentukan saja apa yang kita inginkan. Nah, di jurnal Teleinfluences yang dilanggan oleh Universitas Negeri Semarang itu bisa diakses dari tahun 1997 hingga tahun yang terbaru. Artinya jika judul jurnal itu terbit pada tahun 96 itu atau jika kita mengakses jurnal atau artikel yang publis pada tahun 97 ke bawah atau 96 ke bawah itu maka tidak akan bisa diakses atau kita hanya akan bisa melihat abstraknya. Itu tandanya bahwa kita bisa mengakses suatu artikel jurnal dengan tandanya ada tanda centang hijau ya dan tulisannya full access. Tetapi jika ini munculnya tanda hijaunya tidak terang dan dia hanya ada tulisan partial access, ada kemungkinan bahwa judul jurnal tersebut dia dipublikasi di bawah tahun 97 seperti itu. Jadi bisa saja dia dipublikasi itu volume pertamanya itu pada tahun 1990, bisa saja seperti itu. Oke. Dan jurnal open access atau artikel open access ditandai dengan tanda orange ya atau gembok terbuka dengan tulisan open access. Artinya kita bisa akses artikel jurnal ini secara free secara free dan tidak perlu dilanggan oleh institusi. Dan biasanya open access ini di luar paket yang dilanggan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nanti mungkin sedikit saran untuk perpustakaan jika ingin melanggan open access, melanggan jurnal, harus dilihat juga apakah jurnal itu termasuk dalam open access atau tidak. Karena memang open access ini free. Walaupun kita tidak langgan pun itu seharusnya memang bisa kita akses secara free. Nah, seperti itu. Jadi ya, dan ada memang beberapa rekanan yang cukup nakal yang dimana mereka mencantumkan judul jurnal open access ke dalam paket langganan database seperti itu. Saya tidak mau sebutkan, tapi ya ada yang melakukan hal tersebut. Oke, setelah kita menemukan artikel yang kita inginkan, kita bisa langsung masuk ke dalam full text-nya ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini contoh kami juga mau menyediakan feature podcast. Ini sambil buffering ya. Nah, podcast ini ya dia akan otomatis membacakan artikelnya. Jadi contoh kalau jika kita lagi kecapean dalam mungkin lagi mager ya, malas gerak, kita bisa menggunakan feature podcast ini sambil bersantai ya, atau mungkin bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar bahasa Inggris agar bisa lebih fluent juga bisa menggunakan feature ini. Nah, di sini ketahuan ya dari artikel jurnal ini. Nah, setelah dia dipublikasi pada tanggal 7 Oktober 2015, dia sudah di-view sebanyak 6.100 kali dan juga sudah disitasi sebanyak 294 kali. Nah, di Teleinfluences sendiri kami menggunakan 3 major citation yaitu Crossref, Web of Science, dan Scopus. Nah, tapi fokus citasi di Teleinfluences sendiri kami lebih fokus di Web of Science ya. Karena bagi kami Scopus ini kan miliknya Elsevier, jadi mereka agak sedikit bias. Tetapi bukan berarti kami tidak disitasi di Scopus. Artinya 90% dari judul jurnal Teleinfluences disitasi di Scopus dan hanya 80% saja yang disitasi di Web of Science. Dengan kata lain, proses citasi di Web of Science itu jauh lebih sulit dibandingkan di Scopus. Dan ini mereka pun diakui oleh pemerintah. Dari Kemendikbud sendiri, dari Kemendikbud sendiri dulu
pernah menyarankan bahwa selama kita melakukan citasi ke artikelnya yang sudah terindeks di indeksasi reputasi internasional, itu akan diakui oleh Kemenristek-Dikti. Jadi tidak harus selalu Scopus ya, tapi kalau memang mau Scopus pun juga tetap bisa. Seperti itu. Kami juga bisa menunjukkan Almetrix. Almetrix ini artinya adalah setelah artikel ini publish, dia di-share di sosial medianya tuh apa saja. Contoh dalam hal ini dia di-share di blog sebanyak 2 kali, di Facebook sekali, Wikimedia sekali, di Mendeley sebanyak 525 kali, seperti itu. Nah, untuk membaca full text artikel jurnalnya cukup gampang ya. Kita hanya perlu men-scroll down ke bawah dan lihat bagian yang kita inginkan, atau kita bisa masuk ke dengan cara mencentang bagian di kiri sini. Contoh kita ingin masuk ke introduction atau di disclosement statement atau result dari penelitiannya, bisa. Kita hanya perlu mengklik seperti itu. Kita juga bisa melihat figure atau data jika memang ada disediakan oleh penulis, maka kita bisa mendownload ya atau memview secara online. Terus kita juga bisa lihat reference-nya dari artikel jurnal ini, ataupun kita juga pun bisa mendownload citation-nya dengan cara mengklik download citation. Ini penting ya, mungkin buat mahasiswa baru atau yang ingin melakukan penelitian, kita bisa menggunakan beberapa format, yaitu RIS atau RIS ini mendukung untuk EndNote, ProCite, Rework, Zotero, Mendeley juga pun support, cuma tidak dicantumkan ya, tapi bisa dicoba. Kita juga pun mendukung seperti BibTeX, seperti Javref, BibDex, dan BibTeX Specific Software. Ini bisa dicoba ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada menggunakan spesifik software lainnya atau manajemen reference software lainnya, bisa dicoba untuk di-download. Atau jika memang terlalu sulit untuk menggunakan software, hanya perlu cukup meng-copy and paste ini saja, to cite this artikel ya, ke daftar pustaka kita ya, seperti itu ya. Nah, dan itu langsung berarti otomatis langsung disitasi ya, seperti itu. Tidak sulit untuk melakukan proses citasi di Telefrasis. Nah, kami juga ingin menyarankan artikel jurnal yang sudah di-download oleh Bapak Ibu bisa di-print, tetapi biasakan untuk memprint untuk kebutuhan diri sendiri. Dalam hal ini, jika memang ada teman kita yang ingin membutuhkan hard copy-nya, ada baiknya jika kita hanya memberikan DOI dan link-nya saja ke mereka. Kenapa? Karena ketika kita memprintkan untuk teman kita, sebenarnya secara penggunaan database ini sendiri, artinya institusi sudah kehilangan satu usage statistik, yang dimana nanti perhitungan usage statistik ini akan dilaporkan kepada pimpinan manajemen, yaitu kepala perpustakaan dan juga pimpinan yang lebih tinggi. Usage statistiknya cukup rendah, otomatis biasanya institusi akan mengconsider ulang untuk merenew atau tidak. Dan kalau misalnya institusi tidak merenew dan ternyata ini dibutuhkan oleh institusi, maka yang rugi sebenarnya adalah sendiri, dalam artian dosen ataupun mahasiswa, karena memang usage-nya hilang kan, karena kita memberikan hard copy-nya langsung instead of link yang dimana mereka bisa download sendiri, seperti itu. Termasuk ini, dan ini juga pun berlaku untuk PDF download ya. Jadi kalau memang kita ingin download PDF itu boleh, tapi biasakan download untuk diri kita sendiri, jangan downloadkan untuk orang lain. Kalau kita ingin downloadkan untuk teman kita minta, selalu berikan DOI ini, tinggal copy paste aja, lalu kita share via media sosial. Kami menyediakan banyak sekali media sosial ataupun email yang bisa digunakan, tinggal diklik saja ya, lalu dikirimkan ke email teman, ataupun bisa di copy and paste ke WhatsApp, ataupun ke Line, ataupun ke software untuk chatting lainnya, seperti itu. Jadi biasakan untuk selalu copy and paste DOI ataupun link, jangan langsung berikan PDF-nya. Ya, seperti itu. Nanti saya akan berikan sedikit contoh kenapa harus kita lakukan hal ini, dan juga saya akan berikan contoh untuk perhitungan contoh usage statistik dari institusi lain, seperti itu sebagai contoh. Oke. Nah, ini contoh PDF-nya, dan kita bisa download ya kalau kita inginkan, ataupun bisa kita print setelah kita download, seperti itu. Nah, berikutnya, oke, tadi kan saya masuk ke dalam artikel judul jurnal ya, seperti ini ya. Ini tadi artikelnya kan ya, artikel level ya. Kalau kita ingin melihat judul jurnalnya, kita tinggal klik tulisan ergonomics ini, dan dia akan langsung masuk ke judul jurnalnya, seperti itu. Kenapa saya masuk ke sini? Ini mungkin saya ingin memberikan sedikit tips bagi kita yang ingin memulai menulis artikel atau publikasi jurnal internasional.
Pertama-tama ini tips ini untuk penulis pemula atau mungkin untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin belum mengetahui informasi tersebut. Tetapi kalau soal cara penulisan, saya yakin Bapak Ibu dosen yang sudah berpengalaman lebih ahli daripada saya. Tapi dalam hal ini saya hanya memberikan tips. Jadi bukanlah bukanlah ilmu yang luar biasa seperti itu. Nah, biasanya saya selalu menyarankan user yang ingin menulis artikel jurnal selalu perhatikan, lihat jurnal matrix, aims and scope, dan instruction for authors yang ada di setiap judul jurnal yang ada di Telefrasis ataupun judul jurnal yang dilanggan. Dari sini kita bisa tahu bahwa setiap artikel jurnal yang ada di sini yang di bawah judul jurnal Economics setiap tahun itu akan di-download sebanyak 376.000 download per tahun ya, atau view seperti itu. Di sini kita juga pun bisa mengetahui impact factor-nya per 2 tahun ya, atau per 3 tahun ataupun per 5 tahun. Kita juga bisa tahu side score-nya. Kita juga bisa tahu dia di Q berapa, terus SNP ataupun SJR-nya. Kita juga bisa tahu nih, setelah kita submit artikel jurnal ke judul ini, biasanya editornya akan memberikan first decision-nya itu dalam berapa waktu. Contohnya di sini kita tahu ya, dia biasanya average-nya 27 hari. Cuman bukan berarti bisa meleset ya. Biasanya sih kita selalu asumsikan 27 hari nih. Dan jika 27 hari mungkin kita bisa asumsikan mungkin sekitar 4 minggu lah atau 5 minggu mereka akan memberikan first decision. Setelah itu biasanya akan ada komunikasi apakah artikel jurnal ini cocok atau tidak. Setelah itu mereka akan memberikan post review decision kan, dan itu akan memakan waktu sekitar 82 hari setelah kita konfirmasi lah seperti itu. Dan juga setelah memang ada feedback, revisi, ya gimana Pak? Ya biasanya setelah ada revisi. Putus-putus Pak Adri. Ya putus-putus Pak ya. Yang lain apakah putus-putus? Lancar Pak Ardi. Gimana? Lancar ya. Mungkin internetnya Pak Asep. Lanjut. Lancar tapi jangan terlalu cepat Pak. Baik Pak Yusro. Ya, Pak Ardi slow aja, step by step. Siap. Nervous ini Pak Yusro karena Rama yang hadir. Oke. Ya, jadi setelah kita revisi, saya lanjut ya. Jadi setelah kita revisi dan kirim ulang ke editornya via email biasanya kalau memang artikel kita diterima, dia akan memakan waktu sekitar 19 hari dari ketika artikel ini diterima hingga proses publikasi. Seperti itu. Ini data seperti ini bisa kita dapatkan di jurnal matrix ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba cari sendiri. Dan kita juga bisa tahu acceptance range-nya tuh seberapa tinggi. Nah, jika memang Bapak Ibu desperate nih ingin artikel jurnalnya cepat diterima, ya saya bisa sarankan carilah artikel jurnal yang acceptance rate-nya cukup tinggi. Contoh 40% sampai 60% itu menurut saya cukup tinggi. Seperti itu. Nah, kita juga perlu mengerti dan understanding dan menggunakan jurnal matrix ini. Semua informasi detailnya bisa kita pelajari di sini ya. Di sini ada informasinya dan cukup lengkap lah menurut saya seperti itu. Berikutnya kita juga masuk ke aims and scope. Nah, sebelum kita menulis artikel jurnal, ini hanya berlaku untuk yang belum menulis artikel jurnalnya ya. Kalau sudah menulis, nanti saya juga ada suggestion lain untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menulis, kita perlu tahu jurnal ini dia arahnya kemana sih, seperti itu. Nah, di sini biasanya dituliskan ya bahwa ini bahwa economics known as human factors, bla bla bla. Ini bisa kita pelajarin. Jadi kita bisa tahu arah jurnal ini kemana. Jangan sampai dia ternyata arahnya ke B, kita malah tulisnya ke C atau ke Z. Kan nggak nyambung. Otomatis ketika kita submit, nanti potensi untuk artikel kita ini diterima itu akan jadi lebih kecil seperti itu. Ini yang harus dihindari sebelum kita menulis artikel jurnal. Ini bisa dibaca di sini ya untuk aims and scope-nya ya. Masuk ke dalam judul jurnalnya, lalu di bagian kiri aims and scope. Dan bisa dicoba sendiri oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya instruction for authors. Di sini juga ada ya update COVID-19 impact on peer review. Jadi kita bisa tahu karena COVID ini ada berdampak sedikit untuk proses peer review ya, seperti itu. Dan ini bisa kita pelajarin di sini kira-kira, nah dan bisa kita cari tahu lah kira-kiranya. Ini mungkin harus dibaca ya.
sebelum kita submit lah seperti itu, dan juga termasuk untuk wordingnya ya, seperti apa author detailsnya, checklistnya ya, apa yang harus di-include, terus word ya seperti itunya, practitioner summary-nya dan lain-lainnya, ini semua bisa dibaca di sini. Nah, tetapi tidak semua jurnal punya data seperti ini ya. Jadi ya silakan cek sendiri untuk jurnal yang ingin dipublikasi kemana, itu bisa dicek untuk data-data seperti ini. Ini cukup membantu sebenarnya untuk Bapak Ibu sebelum melakukan penelitian. Nah, jika Bapak Ibu bingung dengan step by step untuk submit artikel jurnal TLM Francis, bisa masuk ke dalam halaman awal TLM Francis www.tnfonline.com, di scroll down ke bawah, masuk ke authors ya, atau resource for authors. Nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat step by step-nya, terutama jika mahasiswa untuk S2 atau S3 yang masih kebingungan, bisa masuk. Nah, di sini ada informasi mengenai step to publication, dari proses pemilihan judul jurnal, hingga menulis paper kita, making submission, peer review, production, dan after publication. Di sini step by step-nya cukup jelas, tapi harus dibaca sendiri dan dipelajari sendiri. Memang saya juga mengakui bahwa Indonesia saat ini English levelnya bukan English as a second language atau English as a first language, tapi level English kita masih English as a foreign. Tapi memang kita juga pun bisa banyak sekali menggunakan feature seperti Google Translate ataupun translator lainnya untuk membaca ini. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lah untuk kita untuk tidak bisa belajar sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Nah, kita lihat proses dari before your start, build shortlist, refine your shortlist. Semuanya di sini informasinya sangat jelas menurut saya, dan itu tinggal dibaca dan dipelajarin saja. Nah, di TLM Francis untuk publikasi, kami juga menawarkan feature open access. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit sebagai intermezzo lah ya, bedanya publikasi open access dan publikasi yang non-open access. Publikasi non open access, jika kita publikasi punya free submission, masih bisa tetap dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini biasanya setelah artikelnya melalui proses review dan diterima, maka penulis tidak akan dikenakan biaya sepeser pun untuk proses publikasinya. Tetapi sebagai imbal baliknya, ketika institusi seperti UNES atau universitas lainnya ingin mengakses artikel jurnal tersebut, maka institusi harus melanggar artikel jurnal tersebut atau judul jurnal tersebut sama seperti yang UNES lakukan saat ini. Itu sebagai imbal baliknya untuk yang publikasi free submission, yang non-open access. Tetapi untuk konsepnya open access sendiri, ini ketika penulis mensubmit jurnal sebagai open access, maka artinya penulis yang membayarkan sejumlah fee ke TLM Francis ataupun ke penerbit lainnya. Ini berlaku ke semua penerbit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi selama kita memilih yang open access, maka kita akan membayarkan sejumlah fee ke penerbit tersebut. Fee tersebut buat apa sih? Fungsinya mungkin saya akan open ya. Fee tersebut sebenarnya banyak sekali hidden cost di belakang penerbit yang mungkin Bapak Ibu sekalian tidak tahu. Contohnya seperti kita bicara hosting and domain untuk website, lalu biaya server, biaya teknisi, lalu dan kita juga pun mungkin memberikan sedikit fee untuk editorial, untuk proses peer review, dan masih banyak biaya lainnya untuk mempromosikan artikel jurnal, dan itu biayanya tidak murah seperti itu. Makanya untuk proses publikasi open access kami men-charge fee, kalau di TLM Francis fee itu bisa mulai dari paling murah itu sekitar $100, mulai dari $100 hingga maksimal itu $3.000, dengan average itu sekitar $2.500 sampai $3.000 yang paling average, yang paling biaya APC atau article publishing charge open access di TLM Francis sekitar itu. Nanti jika memang banyak publikasi open access yang datang dari UNES, nanti kami juga pun bisa menawarkan open access membership, yang dimana institusi bisa mendapatkan diskon untuk APC. Contoh, tapi sistemnya nanti deposit. Jadi contoh, katakanlah institusi deposit sekian, maka jika mereka publikasi artikel jurnal, setiap publikasinya akan bisa mendapatkan diskon mulai dari 5% hingga ke 10% setiap publikasi jurnal. Tapi itu nantilah berikutnya, setelah publikasinya open access-nya mulai banyak ya, baru kami bisa menawarkan membership tersebut. Oke, itu kurang lebih untuk step by step publikasi ke TLM Francis. Mudah-mudahan bermanfaat.
Lalu berikutnya, jika Bapak Ibu sudah punya nih, ini untuk yang seperti yang saya bilang tadi, jika dosen sudah punya artikel yang ingin disubmit nih, contohnya. Nah, ini bisa menggunakan namanya itu Journal Suggester. Journal Suggester ini juga ada di beberapa penerbit besar. Contohnya yang dilanggan seperti Springer, kalau UNES kan, ataupun mungkin seperti Emerald, mungkin ada. Bisa dicek ya, Journal Suggester. Untuk masuk ke dalam Journal Suggester-nya Teleferensis, cukup mengetik saja Journal Suggester Teleferensis di Google, lalu diklik, dan dia akan langsung masuk ke sini, memberikan suggestion-nya paling atas ya. Kita tinggal klik aja Teleferensis Journal Suggester, dan dia akan otomatis langsung dimasukkan ke dalam website ini. Caranya cukup gampang, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya perlu copy and paste full abstract kita dari artikel kita. Contoh dalam hal ini saya tidak punya full abstract ya, jadi saya hanya akan masukkan kata kunci pencarian saja. Dalam hal ini language and linguistic. Contoh saja ya. Nah, nanti dia akan langsung memberikan suggestion jurnal. Kira-kira jurnal ini dari kata kunci saya ini jurnal apa saja yang bisa. Dan kita juga pun bisa memfilter hanya menunjukkan jurnal open access saja, atau kita masuk ke dalam open Slack ya. Open Slack ini artinya dia hybrid, bisa open access atau bisa tidak, seperti itu. Jadi bisa juga kita submit free submission ke sini. Kita juga bisa lihat about this journal dan juga matriksnya ya. Itu bisa kita lihat ya seperti itu. Nah, di sini juga bisa memudahkan untuk para peneliti mencari tahu, oh ini kurang lebih acceptance rate-nya berapa sih? Submission first decision-nya berapa lama? Itu bisa kita pelajarin ya di sini ya secara singkat. Tapi kalau mau detail harus masuk ke judul jurnalnya dengan cara kita klik saja judul jurnalnya, dan dia akan langsung masuk ke judul jurnalnya tersebut seperti itu. Nah, dan kita tinggal baca saja nih aims and scope-nya seperti apa. Oke Bapak Ibu ya, dan kita juga akan ada dapat informasi jelas apakah dia judul jurnal ini adalah full open access atau bukan, seperti itu. Nah, jika kita ingin mensubmit artikel open access, di sini juga ada namanya cost finder, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal klik saja atau klik kanan ya, bisa juga seperti itu. Oke, saya langsung klik aja. Oke. Kita bisa langsung klik saja. Oke, ini ya. Kita pertama-tama kita ingin mencari biayanya ya. Jadi kita harus cari tahu dulu judul jurnalnya apa. Oke, ini dia karena all ya. Saya tidak mau all, saya mau contoh carinya untuk language and linguistic, ada nggak ya? Oh, ini ada nih language and literature. Kita bisa cari sekali lagi, kita bisa cari dan kita bisa filter untuk full open access atau open select ataupun OA not available juga bisa ya. Nah, kita bisa tahu contoh saya ingin submit ke ini nih, apa nih, Acta Linguista Hafniensia contohnya ya. Maaf bahasa saya agak sedikit kurang. Nah, di sini kita bisa cari tahu original artikel, lalu negara kita apa. Karena Indonesia sudah bukan masuk dalam low income ya, tapi sudah middle income, sehingga sudah tidak ada diskon. Tapi untuk negara yang yang low income itu masih ada diskon, bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Tetapi karena Indonesia sudah middle, kita tidak eligible lagi untuk diskon tersebut. Yang dimana untuk biaya EPC-nya itu untuk satu artikel itu adalah $2.800 untuk artikel open access ini. Jika kita ingin submit ke sini, nah, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu cara untuk mendapatkan biaya EPC untuk open access ya. Kalau yang free submission tadi itu free ya, tidak berbayar. Tapi kalau open access kita berbayar seperti itu. Oke, berikutnya kami juga pun ingin memberitahukan cara mencari jurnal dengan menggunakan website yang free. Which is ini sebenarnya sudah diakuisisi oleh Scopus juga, tapi saya tidak tahu ke depannya apakah ini mesti berlangganan seperti Scopus atau tidak, tapi saat ini masih free dan kita bisa gunakan. Ini bisa menjadi database referensi kita juga jika kita ingin mencari judul jurnal. Contohnya seperti itu ya. Ini bisa jadi database referensi juga, dan ini kita tidak perlu langganan. Jadi maksud saya daripada kita langganan Scopus, lebih baik kita menggunakan simagojr.com ini. Itu free dibandingkan dengan kita berbayar. Maksud saya lebih baik dananya dipindahkan untuk berlangganan jurnal atau pembelian e-books instead of daripada berlangganan Scopus yang mungkin kurang dibutuhkan lah, seperti itu. Nah, kita bisa cari tahu ya kayak Cambridge University Press. Nah, di sini akan muncul datanya ya, bahwa dia ini masuk dalam queue berapa,
Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ya, kita bisa lihat ya SDR-nya berapa, total dokumen tahunannya ada berapa, dan dia dimasuk dalam queue berapa ya, seperti itu ya. Ini semua bisa kita ketahui. Jadi kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita penulis pemula, kita bisa selalu mulai dari Q3 atau Q4. Jangan langsung Q1 karena acceptance rate-nya pasti cukup rendah. Dan biasanya mereka akan minta lebih kompleks ya. Jadi karena memang mereka jurnalis sudah cukup terkenal, mereka tidak mau terlalu ribet lah biasanya sih. Jadi mereka maunya yang selama author itu sudah berexperience dan bisa memenuhi kriteria mereka, biasanya mereka akan lebih mudah untuk terima. Tetapi kalau tidak, biasanya mereka akan cukup cepat untuk melakukan rejection. Dan ketika kita mau submit, ketika kita sudah submit ke satu penerbit, biasakan untuk tidak submit ke multi penerbit karena kita bisa di blacklist ya, seperti itu. Jadi kalau memang kita mau submit ke penerbit lain, kita harus tunggu dulu first decision-nya apakah ini bisa atau tidak. Kalau dia reject, baru kita pergi ke penerbit lain. Jangan langsung kita submit ke multi penerbit ya, karena itu ada kemungkinan kita akan bisa di blacklist oleh oleh editorialnya, karena editorialnya itu adalah orang yang sama biasanya, orang itu juga untuk di bidang yang sama. Jadi hati-hati ketika kita melakukan submission. Oke. Kami juga ingin menyarankan untuk think submit ya. Ini kami juga selalu menyarankan ada namanya satu website untuk think, check, and submit. Think, check, and submit ini websitenya reference juga, yang dimana kita bisa selalu yang dimana kita juga bisa selalu mampir ke sini untuk make sure bahwa kita tidak submit artikel kita ke jurnal predator. Sekarang banyak sekali ya jurnal predator yang beredar di luar sana yang mereka bisa menjanjikan publikasi dengan cepat, hanya perlu membayarkan fees jumlah sekian, setelah kita bayarkan tidak dipublikasi, dan ternyata kita ditipu seperti itu. Nah, itu harus kita hindari. Selalu biasakan untuk kita berpikir dulu, apakah ini benar publisher-nya ini terpercaya, apakah ini benar-benar bereputasi baik. Lalu kita selalu biasakan untuk cek. Di sini ada checklist ya. Journal of the Publisher, di sini ada. Terus setelah itu kita juga, setelah kita yakin, submit ke penerbit tersebut. Jadi jangan sampai kita, biasanya jurnal predator itu mereka yang agresif email ke kita. Oh, Pak Asep, ini saya mau email kamu, saya bisa memasukkan artikel kamu ke platform tersebut, bla bla bla. Kamu cukup membayar $100, lalu artikel kamu akan terpublikasi dalam waktu 1 minggu. Itu biasanya adalah contoh jurnal yang predator. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Oke. Berikutnya adalah editing service ya. Editing service. Nah, kami di Thailand Francis ada editing service. Editing service ini bisa berguna jika kita ingin terutama untuk penulis pemula ya, yang masih ragu, ini benar nggak ya penulisan saya, benar nggak, atau ini sudah sesuai dengan kriteria untuk jurnalnya nggak, atau jika kita butuh input dari penerbit bahwa ini kurang lebih ini artikel ini bisa masuk ke judul jurnal mana, itu kita bisa menggunakan namanya rapid technical review. Kalau tadi yang saya bilang untuk melihat artikel jurnal kita secara keseluruhan, kita bisa menggunakan namanya English language editing untuk bahasa ya, dan juga beberapa feature lainnya. Tetapi jika kita memang benar-benar masih pertama kali menulis dan kita benar-benar ingin artikel ini diterima, kita bisa mengconsider namanya copy editing atau proofread. Ini jasa yang bukan hanya harus maksudnya Thailand Francis juga ada, tapi bukan berarti Bapak Ibu harus ke Thailand Francis. Bapak Ibu bisa ke Enago atau ke Editage, itu banyak sekali untuk jasa tersebut, dan ini third party ya. Ini sifatnya individu dan sifatnya opsional. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan service tersebut ya boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kami juga pun ingin menyarankan kalau memang kita penulis pemula, kita juga pun bisa mendownload namanya Grammarly. Grammarly ini untuk memperbaiki grammar kita ya. Jadi dia akan memperbaiki. Kalau kita punya dana lebih, kita bisa consider untuk menggunakan Grammarly yang pro. Tapi kalau tidak, dia ada kok feature yang free yang bisa kita gunakan ya, walaupun strukturnya tidak sebagus yang pro, tapi ya setidaknya membantu kita lah untuk sebelum kita mensubmit ke penerbit, terutama dalam segi structure ya, karena Indonesia ini kan seperti bilang tadi, English level kita masih English as a foreign, jadi wajar kalau kurang lebih di atas 60% atau 70% populasi Indonesia bahasa Inggris masih agak kurang, seperti itu wajar seperti itu.
Oke, ini kurang lebih untuk yang proses publikasi dan cara menggunakan jurnal juga sudah saya jelaskan. Mungkin ini sedikit tambahan saja untuk e-books. Seperti yang saya bilang tadi, kami juga pun punya namanya database Tela and Francis untuk e-books. Nah, di sini, walaupun mungkin institusi belum membeli e-books, tetapi seperti yang saya bilang, kami memiliki e-books open access, dan ini free. Kita tinggal perlu centang ini. Setelah kita melakukan pencarian apa kata kunci pencarian kita inginkan, kita hanya perlu centang open access. Nah, maka dia akan muncul buku-buku yang bisa kita consider atau jadikan sumber referensi untuk penelitian kita. Dan cukup baik, maksudnya tahunnya pun ada buku-buku tahun yang terbaru ya. Tuh, lumayan. Maksud saya, lumayan lah daripada kita kekurangan data, ya siapa tahu kita bisa memanfaatkan website e-books-nya. Dan untuk informasi, website untuk e-book kami berbeda ya dengan jurnal ya. Kalau tadi kan kalau untuk jurnal adalah www.tnfonline.com ya. Ini untuk e-books ya. Yaitu www.taylorfrancis.com. Kenapa kami pisah? Karena memang untuk server ini kan untuk menampung server dengan ratusan ribu e-books ini perlu server yang cukup besar. Kalau kami gabungkan, biasanya akan jadi cukup lemot karena kan semua user akan fokus ke satu platform seperti itu, dan investasinya mungkin masih dalam tahap pengembangan lah, tapi memang rencananya akan digabungkan ke depannya oleh Tela and Francis. Oke, saya rasa sekian untuk dari saya. Mungkin kita bisa saya kembalikan ke moderator jika ingin masuk sesi tanya jawab mungkin. Terima kasih Pak Ardi Chandra, sangat komprehensif sekali ya penjelasan dari Pak Ardi. Mulai dari bagaimana kita bisa mengakses jurnal yang sudah dilanggan UNES, e-book maupun artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut. Kemudian Pak Ardi tadi juga menyampaikan bagaimana caranya kita mensubmit atau mengunggah tulisan kita, artikel kita, meskipun dengan bahasa Inggris yang ternyata ada cara lain ya dengan Grammarly dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu peserta workshop pada pagi hari ini, silakan jika ada yang masih perlu ditanyakan pada Pak Ardi, kami buka sesi tanya jawab. Ada 113 yang ada di ruangan Zoom ini. Silakan bisa langsung menuliskan di kolom percakapan atau bisa langsung angkat tangan ya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kepada Pak Ardi, bisa langsung ditanyakan. Saya kira sangat menarik ya. Nah, ini ada Bu Novia Trisanti. Mohon mungkin ada simulasi untuk bisa login ke website. Silakan Pak Ardi, bisa sekali. Ya. Oke, bisa sekali Pak. Sebentar Pak ya. Untuk login ke website Tela and Francis cukup gampang. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ke website tnfonline.com. Make sure ini websitenya yang ini. Kalau website lain berarti itu artinya adalah website yang fake ya, yang palsu ya. Dan itu kita harus hati-hati ketika kita login ke sana. Kedua, kita cuma perlu klik tombol login di bagian kanan atas. Tetapi kalau misalnya kita berada di lingkungan IP address UNES yang IP address-nya terdaftar, maka tidak perlu login, dia akan langsung muncul nama institusi seperti yang tadi tampilan awal. Tetapi kalau kita mengakses dari luar, itu kita bisa consider pakai username password yang saya berikan tadi, atau kita bisa login di sini. Jadi klik login, lalu masuk bagian ini, login into Tela and Francis Online. Kita tinggal masukkan aja kata username dan passwordnya di sini. Username-nya berupa email biasanya, dan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Nah, untuk username password yang tadi saya berikan itu bersifat case sensitif ya, jadi huruf besar dan huruf kecil harus sama. Nah, dan kalau misalnya mau lebih mudah, kalau misalnya kita berada di jaringan kampus UNES, selalu gunakan jaringan UNES daripada username dan password, karena menurut saya lebih mudah dengan menggunakan jaringan IP address dan lebih aman daripada kita menggunakan username dan password seperti itu. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaannya Ibu Novi ya. Ya. Baik Pak Ardi, begitu Bu Novi, bisa disimulasikan, saya kira dengan jaringan UNES akan lebih cepat ya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Pak Ardi.
atau mungkin sudah ada Bapak Ibu yang mencoba dan mengalami permasalahan, bisa juga bertanya ya. Tadi saya sudah mencoba dan sudah masuk, saya kira tidak ada masalah dan sudah bisa mengakses untuk beberapa jurnal yang berkaitan dengan bahasa dan seni. Silakan jika ada pertanyaan. Mas Badrus, mungkin bisa diulang bagaimana untuk kita mencari jurnal yang akan bisa kita submit. Misalnya untuk bidang studi Mas Badrus, linguistik atau apa, nanti barangkali bisa diuji cobakan begitu Mas Badrus. Ketahuan jangka waktunya berapa untuk review, biayanya berapa, barangkali bisa ditampilkan di dalam presentasi ini. Mungkin Mas Badrus bersama dengan Mas Ardi. Ya, boleh. Oke, ini kita bicara baik. Coba akan saya coba. Ya, baik. Saya izin share screen lagi ya. Berarti tadi masuk ke dalam untuk cara submit ya. Baik, saya mulai dari sini dulu aja Pak. Jadi jika kita peneliti pemula, kami menyediakan step by step bagaimana cara untuk publikasi. Website ini atau authorservice.talentventures.com ini bisa dilihat di halaman awal Talentventures Online, di scroll down ke bawah, lalu klik resource for authors, dan dia akan otomatis masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa cari tahu dari proses step to publication, memilih jurnal, writing your paper, making your submission, proses peer review, production after publication. Ini bisa kita pelajarin untuk yang penulis pemula ya di sini. Nah, tetapi jika Bapak Ibu ingin langsung mensubmit, caranya adalah kita harus masuk ke dalam ergonomics. Kita harus masuk ke dalam judul jurnal tersebut. Contohnya ini ya. Nah, di sini sebelum mensubmit, saya selalu mensarankan Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke jurnal matrix, aims and scope, dan instruction for authors. Kalau ingin mensubmit, tinggal klik ini aja, submit an article. Lalu kita bisa login menggunakan ORCID ID kita atau kita create account. Tetapi kalau misalnya saya sangat menyarankan Bapak Ibu, jika memang belum ada ORCID account atau ORCID ID ini, bisa bikin. Karena ORCID ID ini, jika kita sudah ada, kita tidak perlu bikin account di setiap penerbit. Kita cukup men-login pakai ORCID ID ini ke dalam platform ini langsung, dan kita langsung tinggal bisa submit seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi ini harus ada ya, kalau menurut saya sih harus ada, karena ini diakui secara global dan memudahkan kita lah ke depannya. Jadi saya sarankan untuk create. Cuma dalam hal ini saya tidak ada account-nya, jadi saya belum bisa login lah seperti itu. Nah, berikutnya seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita submit, kita selalu lihat dulu jurnal matrix-nya. Jadi kita bisa tahu jurnal ini seberapa terkenal, dan juga speed atau acceptance rate-nya berapa. Kita bisa lihat dari bagian jurnal matrix ini ya, dan juga beberapa informasi yang mungkin berguna untuk kita seperti itu. Kita juga pun bisa melakukan kayak new content alert atau RSS jika kita inginkan. Nah, lalu kita juga pun bisa melihat aims and scope dari suatu jurnal. Biasanya saya sarankan yang paling baik ya adalah sebelum kita menulis, kita selalu lihat dulu aims and scope-nya. Ini sangat penting, sangat penting. Kenapa? Jangan sampai artikel yang kita bikin itu tidak nyambung dengan aims and scope dari judul jurnal tersebut, sehingga otomatis artikel kita akan di-reject oleh editorialnya seperti itu. Kita juga perlu melihat instruction for authors dan kurang lebih impact, karena ada COVID ya. Jadi mungkin akan mengimpact sedikit di proses peer review, mungkin akan jadi sedikit lebih lambat, atau mungkin ya gimana kita bisa cari tahu di sini. Nah, kita juga bisa cari tahu author service ya, tadi yang saya sebutkan. Terus juga kita juga ada editing service jika memang kita ingin meningkatkan kemungkinan agar artikel kita diterima, kita bisa menggunakan editing service. Tidak harus dari Talentventures, bisa dari Enago, Editaste, dari platform lainnya juga bisa. Dan kalau memang kita pertama kali, saya selalu menyarankan untuk menggunakan copy editing.
Nah, sebenarnya service ini ada beberapa ya, yaitu proofread dan copy editing. Bedanya kalau proofread dia hanya akan memperbaiki grammar, yang dimana sebenarnya kita bisa mendapatkan perbaikan grammar itu dari Grammarly ini. Seperti itu. Tetapi saya selalu menyarankan untuk copy editing. Kenapa? Karena copy editing ini dia juga pun akan memperbaiki struktur bahasa kita, terutama untuk penulis pemula ya, dan itu sangat penting biasanya untuk meningkatkan potensi agar artikel kita ini bisa diterima di penerbit. Seperti itu. Oke. Saya rasa sekian. Apakah masih kurang cukup Pak Yusro? Pak Yusro? Sudah cukup bagus. Ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau butuh lebih penjelasan silakan. Ardi, ada pertanyaan dari Bu Lisda Ya. di kolom percakapan. Ini untuk jurnal yang mempunyai pilihan open access dan close access. Jika kita ingin memilih nanti terbitannya close access, apakah nanti dari editorial akan memberikan pilihan, gitu Pak Ardi? Baik. Oke, pertanyaan yang bagus Ibu Lisda ya ini, Ibu Lisda Nur Jaleka. Oke, sebenarnya Bu, proses untuk submission ini, saran saya, maksudnya biasanya dari penerbit, mereka akan langsung di awal. Jadi contoh, kita sebagai penulis, kitalah yang menentukan kita mau submit kemana. Kita harus tentukan dulu di awal. Tidak bisa, kecuali dia jurnal hybrid ya Ibu. Kecuali dia jurnal hybrid. Jadi ada 3 opsi. Opsi pertama adalah kita submit ke jurnal yang full open access, yang dimana otomatis akan langsung berbayar ya Bu. Kedua, kita submit ke jurnal yang hybrid. Nah, di hybrid ini nanti akan ada 2 opsi. Kita mau submit sebagai open access atau mau submit sebagai free submission. Nah, kalau misalnya kita submit ke jurnal yang hybrid atau yang bukan open access, maka nanti dia akan memberikan editorialnya, nanti akan setelah artikel kita proses peer review, baru nanti akan ditanyakan kita ingin submit ke open access atau yang free submission, seperti itu. Biasanya seperti itu sih prosesnya, Ibu Lisda. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih Pak Ardi. Jadi kalau misalnya ada editor memberikan pilihan ketika artikel setelah selesai di review gitu, apakah ini akan menjadi close access atau akan menjadi open access seperti itu ya Pak? Betul Bu Lisda. Tapi ini hanya berlaku untuk jurnal yang hybrid. Hybrid ya. Oh iya. Hybrid ya. Jadi jurnal hybrid itu maksud saya di dalamnya ada jurnal open access dan non open access. Fokus and access itu kan ada ketentuan kalau misalnya jurnal tersebut itu bisa melakukan close access dan bisa melakukan open access, begitu ya Pak? Betul. Ini coba saya share screen ya Ibu. Mungkin sedikit informasi biar lebih detail. Jadi di sini Bu, biasanya kita bisa tahu itu di mana ya? Di sini Bu. Kita kalau misalnya, dalam hal ini apakah Ibu Lisda sudah ada artikel jurnalnya Ibu? Misalnya ini Pak, intercultural communication sebentar. Intercultural communication journal research. Sebentar ya Pak. Ini oke, Ibu akan mencarinya di Televansis online ya Bu ya? Ya. Journal of Intercultural Communication Research. Kultural. Ini ya, yang tengah ya Bu ya? Ada apa? Ya itu Pak. Oke, jurnal ini bukanlah jurnal yang open access ya Ibu ya. Tidak ada tanda open access di sini ya. Jadi ini kalau saya Ibu submit ke sini, nanti dia, saya nggak tahu apakah dia ada open access nggak di sini. Harus saya cek dulu sih. Akses ya. Sepertinya ini bukan jurnal yang hybrid Ibu. Ada Bu. Nih. Jadi ini untuk melihatnya itu dari mana ya Pak? Tadi ada keterangan kalau nggak salah ya. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya pilihan ada jurnal yang memang itu wajib open access seperti tadi apa ya? Ini. Seperti ini. Ibu, oke, biasanya kalau melakukan pencarian itu kita akan harus filter dari artikel judul jurnalnya Ibu. Oke, jadi kita bisa cari tahu nih. Oke. Jadi tergantung dari judul jurnalnya Ibu. Ibu bisa cari tahu apakah dia open access atau tidaknya setelah Ibu masuk ke dalam
jurnal ya. Oh iya. Masuk ke artikel tersebut, lalu masuk ke judul jurnalnya. Kalau dia artikelnya di sini ada tulisan open access atau labelnya seperti ini open access judul jurnalnya, berarti dia masuk dalam judul jurnal open access, Ibu. Tapi kalau dia seperti ini open access di artikelnya, tetapi di judul jurnalnya dia tidak ada open access, artinya artikel ini hybrid. Hybrid ya. Oh iya. Nanti ketika Ibu sudah submit, sudah proses peer review, sudah diterima, nanti Ibu akan diberikan opsi sama editorial. Tetapi kalau editorialnya langsung masukkan Ibu ke dalam opsi open access, tinggal email aja ke editorial bahwa saya mau masukkannya sebagai free submission, bukan open access. Oh, begitu ya. Saja ke editorialnya, betul. Oh iya. Yang penting sih selama Ibu sudah melalui proses peer review-nya selesai, baru Ibu memilih seperti itu. Tapi kalau belum, mereka masih banyak faktor ya. Bisa saja masih harus revisi dan lain-lainnya seperti itu kan. Betul ya Ibu ya? Iya, betul. Terima kasih Pak Ardi. Ya, sama-sama Bu, mudah-mudahan membantu. Pak Ardi, ini ada yang bertanya sangat penting, mungkin bisa diulang bagaimana cara kita ini untuk mengetahui sebuah jurnal itu predator atau bukan. Mungkin Pak Ardi bisa mengulang, tadi saya kira sudah disampaikan. Monggo Pak Ardi. Ya, oke. Sebenarnya untuk mengecek apakah dia jurnal predator atau bukan, kita bisa masuk cari di Google namanya King Check Submit. Di Google ya. 3 kata kunci ini. Nah, dia akan masuk ke dalam website ini. Maksud saya ini adalah website yang dibuat mungkin lebih ke arah korban kali ya. Korban yang merasa sakit hati mungkin bikin website ini. Jadi intinya sebelum kita mensubmit ke penerbit, kan adalah kita pikirkan dulu nih benar nggak nih, kita harus cari informasi nih mungkin ke teman-teman kita yang lain, kamu pernah dengar nggak nih jurnal ini predator bukan, yang pernah dengar nggak jurnal ini. Kalau misalnya dia bilang oh ya itu jurnal bagus sudah pernah submit bla bla bla, berarti yang besar itu jurnalnya aman, penerbitnya itu aman, seperti itu. Kalau kita masih ragu, di sini juga ada namanya checklist ya untuk akses jurnal atau publisher-nya. Kita bisa menggunakan ini. Nah, seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan dulu sebelum kita submit. Oke. Nah. The editorial board, is it clear what fees will be charged? Are article index in service that you use? Ini penting ya, karena Bapak Ibu sekarang kan pasti mau submit ke artikel jurnal yang minimal terindeks di Scopus atau di Crossref kan. Nah, seperti itu. Pernah nggak kita dengar artikel, teman kita mendengarkan tentang judul jurnal ini atau penerbitnya? Pernah nggak kita baca artikel yang ada di judul jurnal tersebut sebelumnya? Apakah artikel judul jurnalnya itu mudah ditemukan dengan latest paper in the journal? Apakah ya ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri dan mungkin ke kolega kita ya, atau ke teman penelitian kita, ataupun ke mungkin bisa juga kita tanyakan ke dosen pembimbing dan lain-lainnya. Seperti itu. Ini cukup bermanfaat. Setelah kita yakin dan percaya dan sudah melakukan checklist ini, baru kita submit ke penerbit tersebut. Dia juga sediakan checklist ya. Ini membantu sekali sebenarnya, dan ini bisa diakses kapanpun seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab, Pak, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Ardi, silakan Bapak Ibu jika masih ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan akses jurnal bereputasi, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Ardi, bisa melalui kolom percakapan ataupun bisa langsung angkat tangan ya, raise hand ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Silakan, masih ada waktu, Mbak Ines, masih ada waktu ya, Mbak Ines, untuk diskusi pada siang hari ini. Sampai jam 12. Monggo 12. Bapak Ibu. Masih ada 45 menit Bapak Ibu. Iya. Mas Ardi. Ya Pak. Nanti mohon ini direkod ya. Saya mohon dikirimi recordingnya. Kemungkinan akan kita bentuk dalam bentuk tulisan agar bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh teman-teman dosen yang lain. Baik Pak, ini saya juga akan melampirkan user guide ya Pak. Mungkin user guide dalam yang standar lah. Nanti saya akan taruh di chat Pak. Oke.
Ya, Nanti siapa biar tahu teman-teman bisa menggunakan. Ya. Terima kasih Mas Arfi. Ya, sama-sama Pak. Ya. Mohon maaf Pak Ardi. Oke, Pak Hartono silakan. Ada Ya, enggak Pak. misalkan berkaitan dengan semacam biro lah atau lembaga atau tempat konsultasi berkaitan dengan penerbitan jurnal Scopus internasional gitu misalnya. Ini Bapak ingin submit, maksudnya mencari tempat untuk konsultasi ya Pak ya? Ya, misalkan ada sebuah di mana kita buat atau di mana yang membuat bisa untuk konsultasi berkaitan dengan jurnal-jurnal yang bisa artinya ini karena kan kita amatiran saya kira kalau kadang-kadang sudah lupa ketika kita siap punya artikel kita mau terbit loh ini sudah atau belum lupa yang kemarin gitu misalkan artinya kalau ada tempat konsultasi kan kita bisa misalkan langsung aja. Oke, kalau tempat ya baik Pak Hartono, terima kasih. Pertanyaannya sih cukup menarik Pak. Ya, jadi untuk yang di telekonferensi sendiri saat ini sih belum ada Pak kalau untuk konsultasi yang seperti yang Bapak bilang. Tetapi jika memang Bapak ragu apakah artikel ini bisa diterima di mana, kami punya namanya editing service Pak. Ini bisa dipertimbangkan. Jadi kita menggunakan namanya Rapid Technical Review. Nah, Rapid Technical Review ini opsional ya Pak ya, tidak harus menggunakan ini ya. Jadi nanti setelah Bapak di-review, Bapak akan mendapatkan specific technical input, oke. Terus juga akan mendapatkan suggestion, actionable recommendation that improve your manuscript, oke. Terus juga beberapa revisi yang mungkin yang harus dilakukan ya seperti itu. Dan juga dan ini bisa dilakukan dalam 5 hari kerja Pak. Jadi menurut saya ini bisa menjadi sebagai konsultan lah Pak. Tapi tidak ada sih saat ini yang saya tahu di Indonesia konsultan yang bisa konsultasi untuk kemana saya harus submit itu saya rasa sih belum ada di Indonesia. Tapi kami punya feature ini paling yang bisa kami bantu Pak untuk mereview artikel jurnal Bapak seperti itu. Tapi ini opsional ya Pak, tidak harus menggunakan ini seperti itu. Atau sebenarnya sih Bapak juga pun bisa konsultasikan ke LP2M-nya ya Pak, yang ada di institusi sih Pak, untuk proses submission ya. Siapa tahu biasanya sih kalau di Indonesia ini kan konsepnya ini kan kadang-kadang suka cari tahu rekomendasi dari teman-teman sejawat ataupun teman-teman peneliti lainnya. Biasanya seperti itu, Pak. Jadi belum ada yang kayak lembaga yang khusus untuk konsultasi submission jurnal itu belum ada setahu saya, Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Hartono. Oke, terima kasih. Mungkin dari lembaga UNES Pak Yusro mungkin bisa memotori Pak Yusro. Siap, perpustakaan siap bantu Mas. Nanti monggo kita akan persiapkan barangkali dengan teman-teman di FDS juga. Kita adakan klinik manuskrip juga bisa. Mbak Ines nanti bisa menjadi motor juga. Yang penting Bapak tulisan artikelnya sudah ada dulu dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa, nanti biar kita tingkatkan karena kita punya fasilitas untuk penerjemahan yang dulu pernah saya dapatkan juga dari WD1. Barangkali ini ada Pak Tommy atau siapa nanti yang bisa memfasilitasi. Gratis Pak, terjemahkan ke bahasa Inggris Pak. Mantap itu Pak. Sudah menjawab Pak. Ngoten Pak Hartono? Oke, jadi bisa ke perpus ya Pak ya? Bisa, untuk writing camp di sini juga boleh. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yusro. Saya kira di perpus ini karena ini banyak ini yang mau kira-kira termasuk Bu Nadia ini juga siap-siap ini sudah mau kirim ini. Siap. Nanti Pak Yusro, email ke saya bisa. Ya Pak Yusro, saya ingin bertanya, kalau misalnya untuk proses submission yang katakanlah artikelnya, maksudnya dari dosen submit ke penerbit, apakah universitas akan mengcover biaya EPC-nya Pak? Atau ada reimbursement atau gimana Pak? Atau kalau untuk biaya biasanya dari penulisnya sendiri. Tapi nanti setelah terbit, kemudian ada reward dari universitas. Biasanya begitu. Oh ya, oke. Siap.
Jadi Pak Hartono ini semangat sekali soalnya. Mantap. Enggak, semangat sih enggak sih, udah kelewat semangat malah. Ditunggu Pak Hartono. Segera Prof G. Oke, Pak Ardi ada pertanyaan dari Bu Wuli di kolom percakapan. Ini terkait dengan biaya ya, Pak Ardi. Berapa biaya ya jika menggunakan service the rapid technical review? Kemudian reviewnya itu pada aspek apa, Pak Ardi? Bisa dijelaskan, Pak Ardi? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya cukup menarik juga, Ibu Wuli ya. Baik, saya izin share screen lagi. Ya, kalau untuk mengenai biayanya itu bisa dilihat di website editing service-nya Teleanvensis ya Ibu. Setahu saya sih ada di sini nih. Ini ada quote-nya ya. Setahu saya ini kayaknya 500 US dollar deh dalam waktu 1 minggu ya. Nah, untuk aspek yang di reviewnya itu ini Bu, every angle of your research. Jadi dari setiap aspeknya ya, including study design, reporting of methods, literature review, data analyst. Nah, seperti itu. Lalu juga mereka juga akan mengidentifikasi masalah yang muncul, lalu juga akan memberikan rekomendasi perbaikan ya Ibu. Terus juga ada prioritas revision seperti ini. Nah, ya intinya sih ini menurut saya cukup menarik rapid technical review ini karena kita bisa tahu paper kita seperti apa sebelum kita submit, dan biasakan menggunakan ini sebelum kita submit ya Ibu. Kalau sudah submit kita buat ini saya rasa agak kurang tepat karena kita buang-buang waktu dalam itu seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Ibu Wuli ya. Ibu Sri Wuli. Baik, Pak Ardi atau Bu Wuli ingin bertanya langsung? Silakan. Mohon izin Pak Badrus. Silakan Ibu. Ya, Pak Ardi, terima kasih sekali penjelasannya mengenai Taylor and Franz. Yang baru saja dijelaskan Pak Ardi tadi tentang rapid review. $500 berarti sekitar 6 juta ya, itu untuk untuk mengecek segala sesuatunya ya, belum ke publication fee-nya. Nah, itu $500 itu satu artikel yang minimal atau maksimal berapa halaman atau berapa kata, begitu mungkin ada teknisnya? Tahu saya itu akan direview satu artikel sih, Bu. Ya, satu artikel dengan berapa maksimal halaman atau berapa kata? Itu harus saya tanyakan ya, Bu. Oke, ya baiklah. Kalau karena Ibu bisa asumsi kalau dia tidak sebutkan berarti Ibu satu artikel Ibu keseluruhan akan direview sama mereka sih. Oke, ya. Atau Ibu bisa email ke mereka dulu sih dengan cara get quote ya, Bu. Karena ini opsional dan third party. Maksudnya saya divisinya tidak berhubungan dengan mereka. Iya. Di sana isinya adalah editorial yang di mana kami juga pun kerjasama dengan Editage seperti itu. Iya. Nah, saya cukup membantu lah mudah-mudahan. Tapi opsional ya Bu, saya tidak pernah memaksakan untuk menggunakan service tersebut. Maksud saya. Ya Pak, ini kan sebagai jasa begitu ya untuk mereview artikel kita. Ya, saya tidak pernah menggunakan jasa ini sih Pak. Jadi saya pernah publish di yang dipublikasikan Taylor and Franz itu bisa 2 tahun Pak, masuk 2017 baru publish 2020 ya. di Journal of Language Identity and Education. Yes. Karena dia kan kalau artikel itu kan ada proses antrian kan ya Bu. Betul ya. Mungkin karena saya tidak pakai itu juga ya. Jadi bisa jadi. Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak Pak Ardi. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Wuli, Pak Ardi. Ini menikmati proses sekali ya Bu Wuli, sampai 2 tahun bisa terbit, luar biasa. Iya. Baik, Pak Ardi, ada pertanyaan dari Bu Sri Suprapti. Mungkin Pak Ardi bisa share screen lagi bagaimana melihat jurnal khususnya linguistik ya, applied linguistik gitu, Pak Ardi. Ini ya saya agak bingung sebenarnya dengan pertanyaan yang pertamanya, jurnal by subject kok tidak ada nama-nama linguistik. Bisa dijelaskan mungkin Ibu Sri Suprapti maksudnya gimana ya Bu? Bu Prapti? Yang ada di daftarnya itu hanya language and literature. Kemudian tadi saya sudah sempat melongok
memang isinya paling banyak tentang sastra, analisis sastra, cerita pendek, novel, seperti itu. Nah, kalau area misalnya teaching English as a foreign language, TEFL, applied linguistics, kok tidak ada nama-nama jurnalnya di Oke. itu. Siap. Oke, pertanyaannya oke, saya udah nangkep Bu Sri Suprati. Ya, jadi kalau untuk teaching English itu dia akan masuk ke dalam subjek education, Ibu, bukan masuk ke dalam subjek sastra. Nah, saya sudah longok di education, memang terlalu luas ya, karena olahraga, kemudian matematika segala macam campur aduk di education itu. Padahal applied linguistics itu kan satu disiplin ilmu yang sudah diakui kemandiriannya. Kenapa tidak dipisahkan seperti itu? Oke. Biar kita lebih mudah nyarinya. Baik, Ibu. Mungkin saya bisa sedikit share. Oke. Baik, saya share screen sebentar, Ibu ya, saya izin. Nah, di sini ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi di sini kami buka namanya website kami Librarian Resources. Di sini Ibu bisa lihat judul jurnal, Ibu. Mungkin Ibu butuh melihat judul jurnal antara Arts and Humanities, yang di mana linguistik itu masuk ke dalam subjek ini ya, Ibu, termasuk juga. Ya. Sebentar dulu. Ya. Maksudnya kalau berdiri sendiri kan gampang jujuknya gitu, tidak. Betul. Ya, memang saya juga menyadari akan hal ini, Bu. Contoh seperti Journal of Syariah Ekonomi, Ibu ya, itu juga pun masuknya ke dalam judul jurnal yang lebih besar. Nah, ini saya terus terang saya tidak tahu bagaimana cara mereka menspesifikkan judul tersebut bisa masuk ke dalam subjek tersebut atau artikel tersebut bisa masuk ke dalam itu, gimana saya juga pun kurang paham terus terang. Tetapi kalau misalnya Ibu mencari bagaimana untuk teach English itu, dia biasanya akan masuk ke ini, education seharusnya, Ibu. Dan Ibu bisa lihat di layar saya untuk judul. Ya, tadi saya juga sudah ke situ. Yes. Tapi campur aduk banyak gitu. Betul. Untuk mata tua saya itu, waduh, capek mencarinya. Yes. Nah, paling Ibu ini sudah ada artikel, maksudnya Ibu ingin submit artikel jurnalnya, Ibu, berarti ya? Ya, untuk melihat-lihat gitu. Saya sudah download beberapa sih yang dari literature tadi. Ibu sudah coba, kalau Ibu sudah ada artikel yang Ibu ingin submit. Ya, maaf saya potong Bu Sri. Maksud saya jika Ibu sudah ada artikel yang Ibu ingin submit, apakah Ibu sudah menggunakan jurnal suggester kami yang tadi saya sebutkan, Ibu? Oh ya, belum. Coba digunakan itu, Bu, di jurnal suggester kami. Oh iya. Tinggal di copy and paste abstraknya Ibu. Sebenarnya sih, menurut saya tidak masalah dia masuk ke menginduk kemana, Ibu. Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena memang kan intinya kan kita proses submission kan bisa kemana saja, dan selama judul jurnal itu bisa melingkupi atau beririsan dengan artikel yang ingin kita tulis, seharusnya tidak masalah sih, Bu. Nah, tapi saya kurang paham ya, Bu, jika ada peraturan dari Kemendikbud yang mengharuskan memang judul jurnal kita, artikel jurnal kita harus masuk ke judul jurnal yang sama seperti itu. Saya belum pernah dengar seperti itu, Ibu. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan informasi lebih kalau memang ada. Tapi ya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa menggunakan jurnal. Saran saya pakai ini aja, Bu, jurnal saja. Iya, akan saya coba. Terima kasih. Dahulu. Ya, sama-sama, Ibu. Terus ada pertanyaan keduanya juga ya, Ibu ya. Rapid review fee belum termasuk biaya publication fee. Ini ya jawabannya adalah iya, tapi kembali lagi ke kitanya, Bu Sri. Dalam artian kita ingin submit ke open access atau yang free submission. Jika kita free submission, kita tidak bayar. Kalau kita masuk submission yang open access, maka kita harus bayar. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Tapi rapid peer review ini kan yang seperti saya bilang tadi ke Ibu Sri Wuli, bahwa sifatnya opsional, jadi bisa kita pakai, bisa tidak. Tetapi jika kita ingin meningkatkan potensi untuk artikel kita bisa diterima atau ingin mendapatkan review atau input dari expertnya di bidangnya masing-masing, kita bisa menggunakan feature rapid review ini seperti itu. Itu aja yang mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik. Baik, Pak Ardi, ada permintaan dari Bu Wuli, bisa tabelnya bisa dikirim ya. Tabel apa yang maksudnya, Bu? Tabel tadi, mungkin tabel yang tadi Pak yang 3 halaman, Pak.
3 halaman yang mana ya, Ibu? Yang tadi, yang ditunjukkan kepada Bu Prapti dan kami. Oh, ini judul jurnal ya? Ya, judul jurnal dan linknya. Oh, oke. Ini kirimkan aja linknya, Ibu. Jadi Ibu bisa download ya. Intinya yang dilanggar oleh UNES itu adalah saat ini adalah paket Social Science Humanities Library dan farmasi setahu saya. Pharmaceutical Science and Toxicology. Nanti, ya, ini saya berikan linknya ya. Ibu bisa download sendiri nanti. Maaf Pak, maksud saya, maaf Pak Badrus, maaf Pak Adri, maksud saya yang tadi yang tiga halaman tabel itu kan kami bisa mengidentifikasi jurnal mana yang sesuai dengan kami gitu. Jurnal suggester ya? Bukan, yang tabel-tabel tadi loh Pak. Tabel yang mana ya Bu ya? Yang 3 halaman tadi. 3 halaman. Ya. Yang PDF Pak Ardi. Iya mungkin PDF. PDF? Atau tadi Pak Ardi download dari Suggester ya, saya kurang paham Bu Puji. Karena itu membantu menurut saya. Jadi itu kan listnya banyak, nuwun sewu. Kemudian kalau kita mau mencari sesuai interest kita kan tinggal mencari daftarnya gitu Pak. Ya. Oh, oke, sorry. Maksud Ibu judul jurnalnya dalam ya. Oh, sorry. Saya agak bingung. Oke, itu di chat saya berikan linknya Ibu. Ibu sebenarnya bisa juga download secara mandiri. Tinggal cara copy paste linknya ke browser Ibu, lalu klik aja PDF-nya. Ini saya bantu downloadkan. Oh iya. Nanti saya sharekan di kolom chat ya. Ya, mohon dibantu Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Ya. Siap Ibu. Ya, saya kira itu di linknya ada PDF, tinggal kita unduh begitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya akan forwardkan juga, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Ya, saya share dulu ya Bu. Apakah ada pertanyaan lain mungkin? Ini Mbak Ines bisa jadi tugas tim percepatan publikasi ya Mbak Ines, membuat daftar, kira-kira daftar jurnal yang bisa dimasuki atau kita submit ke jurnal-jurnal tertentu. Saya kira menjadi tugas untuk tim percepatan publikasi ya Mbak Ines ya. Ya, PR ke depan buat tim kami. Ya, Ibu Puji juga pun kami ingin memberitahukan jika UNES, saya pernah lihat UNES bisa mengadakan conference internasional ya. Dan itu dihadiri oleh Pak Rektor juga kalau nggak salah kan ya. Maksud saya kami juga pun dari Telepensis kalau misalnya Ibu tertarik atau ingin mengadakan conference proceeding, kami juga pun punya namanya CRC Balkema. CRC Balkema ini dia berlokasi di Netherlands Ibu. Kalau misalnya Ibu tertarik, saya mau Ibu tulis email Ibu, nanti saya forwardkan. Di situ ada syarat dan ketentuan untuk mengadakan conference proceeding di institusi lain. Di institusi maksud saya. Nah, jadi dia ada beberapa syarat atau condition, siapa tahu ini bisa Ibu lakukan dan Mas, tangan lagi saya. Ya, dan itu bisa Ibu consider seperti itu. Nanti kalau misalnya Ibu boleh minta emailnya Bu Puji, nanti saya forwardkan term and condition-nya lah. Jadi Ibu bisa langsung emailan dengan orangnya langsung. Beliau itu base-nya di Netherlands, Belanda dengan namanya Janjab Blum ya, Mr. Janjab Blum. Kalau misalnya Ibu tertarik ataupun UNES tertarik lah seperti itu. Apakah itu bagian dari Taylor and Francis, Pak Ardi? Ya, itu bagian dari CRC Balkema. Tapi dia jadi Taylor and Francis ini organisasinya cukup besar, Ibu. Sekali divisi yang terpisah-pisah, tapi kami bisa membantu menghubungkan. Contoh kalau misalnya UNES mau mencari tahu atau mempublikasi buku, kami juga pun bisa aturkan meeting dengan editorial buku kami di Singapura juga bisa. Nanti tentu ada beberapa term and condition yang harus dipenuhi untuk mensubmit buku. Kalau untuk submit buku itu sifatnya free ya Ibu, kecuali Ibu submit akses. Kalau misalnya Ibu submit free, Ibu bisa dapatkan royalti dari setiap penjualan e-books kami di sini. Mungkin fee-nya tidak sebanyak seperti Harry Potter, tapi ya cukup lumayan lah. Kan lumayan Ibu ya. Oke. Pak Ardi, menarik sekali. Saya ada follow-up question. Apakah kerjasama untuk proceeding itu bisa dilakukan dengan konferensi-konferensi yang memang sudah established di UNES gitu. Jadi kami tidak menyelenggarakan konferensi khusus untuk menghasilkan proceeding bekerja sama dengan Taylor and Francis, tapi konferensi-konferensi yang sudah ada bisa bekerja sama dengan Taylor and Francis begitu. Ini saya kurang paham sih. Maksud saya Ibu konferensi yang sudah berlalu Ibu ya? Maksudnya kami di UNES bahkan bisa dibilang hampir setiap jurusan punya konferensi tahunan.
Yang sudah mapan begitu. Oke, berarti sudah terjadi ya dan akan ada lagi seperti itu ya? Iya, iya. Oh, jawabannya seharusnya sih bisa, Ibu. Cuman Ibu harus memberitahukan ke mereka jauh-jauh hari. Biasanya conference proceeding itu harus 1 tahun sebelum persiapannya, Ibu. Ini saya share screen saya, ya, Ibu. Jadi Ibu bisa lihat sedikit. Ini yang contoh kemarin ada saya permintaan dari BRI Corporate University. Ya, saya juga forwardkan ke Pak LPPM UIN Malang. Jadi ini ya dari Janjak belum ya. Jadi ada beberapa term and condition selama Bapak dan Ibu ingin mengadakan konferensi internasional, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya minimum 3 keynote speaker dari negara lain di luar Indonesia ya. Terus 25 partisipan harus dari luar Indonesia dan 25% papers harus dari luar Indonesia. Ini bisa Ibu lakukan secara online sih atau virtual sebenarnya. Karena kita bicara conference proceeding internasional, maka harus ada dari negara lain juga Bu yang ikut, tidak bisa hanya dari Indonesia saja. Ini ada beberapa, kalau Ibu mau nanti saya forward. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi. Dan ada checklistnya lah, checklist dan introduction-nya. Kalau misalnya Ibu masih penasaran, silakan bisa langsung email nanti ke sini ya. Nah, Oke. Nanti saya bisa bantu follow up. Ini menurut saya menarik dan kalau kita bisa selenggarakan sendiri, sebenarnya UNES bisa hemat biaya, Ibu, karena beberapa universitas mereka lebih prefer menggunakan IO. Tapi berbayar pakai IO lebih mahal lah. Ya, silakan Ibu, nanti kalau misalnya Ibu bisa tulis email Ibu, nanti saya forwardkan. Oke, baik Pak. Ya. Thank you. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Pak Ardi. Mengingat waktu sudah pukul 11.38. Jika ada pertanyaan, 1 pertanyaan terakhir dari peserta, silahkan. Jika masih ada pertanyaan, kami berikan kesempatan untuk 1 penanya terakhir. Silahkan. Ada dari Bapak Ibu peserta? Atau mungkin dari adik-adik mahasiswa yang ikut di pelatihan pada pagi hari ini? Silahkan. Baik, saya kira cukup jelas penjelasan dari Pak Ardi. Mungkin kesempatan terakhir dari Pak Ardi, ya bukan terakhir sebenarnya ya. Nanti kita bisa komunikasi lebih jauh dengan Pak Ardi, baik melalui email maupun melalui mungkin nomor WA ya. Tadi mungkin Pak Ardi akan menyampaikan email atau nomor WA atau kontak yang bisa dihubungi. Silakan Pak Ardi untuk menyampaikan terakhir ya materi pada pagi hari ini. Saya kira sangat menarik. Silakan Pak Ardi. Ya, jika nanti ada pertanyaan ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian butuh artikel jurnal yang belum dilangkat oleh Universitas Negeri Semarang, bisa langsung email saya atau WhatsApp. Selama hari jam kerja ya itu mungkin saya akan cepat balas atau mungkin akan makan waktu setidaknya 1 sampai 2 hari lah. Tapi rata-rata saya 1 hari saya balas sih untuk jika ada permintaan untuk artikel jurnal yang mungkin belum dilanggan. Seperti itu. Dan saya kirimkan ulang untuk username passwordnya jurnal, passwordnya, linknya, dan juga link e-books, email dan nama ya seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Saya tulis ulang di kolom chat aja. Sorry, maaf salah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ardi atas paparan dan juga informasi yang sangat berharga ya bagi kita pada pagi hari ini sampai siang dari pukul 10 sampai pukul hampir 12 ya. Demikian paparan dari Pak Ardi. Mohon maaf, saya sebagai moderator mungkin kurang baik ya dalam memimpin acara pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf, saya kembalikan ke Pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrus dan Pak Ardi untuk penjelasannya yang sangat lengkap sekali pada siang hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dosen semuanya, baik dari FBS maupun dari luar FBS, mahasiswa,
kepada Pak Yusro yang sudah menjadi media untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian juga terima kasih sekali lagi kepada Pak Ardi yang sudah memberikan sangat banyak informasi terkait dengan akses jurnal Teller and Francis, ya, sangat berguna sekali. Ya, baik. Saya sebagai pewara mohon maaf sekali apabila dalam menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini sampai siang hari ini ada kekhilafan, ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan yang lainnya yang akan dilaksanakan oleh tim percepatan publikasi Fakultas Bahasa dan Seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ines. Terima kasih Bu Wuli, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wuli dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Mohon Waalaikumsalam.